Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Renata dengan NPM 253050032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geostrategi Indonesia. Topik ini sangat penting untuk kita pelajari karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki keberagaman suku, budaya, agama, serta sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan suatu pandang dan strategi yang dapat menjaga persatuan bangsa serta mendukung pencapaian tujuan nasional. Di sini ada pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Tujuan utama wawasan Nusantara adalah menjaga keutuhan wilayah Indonesia serta mewujudkan persatuan bangsa dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Dengan adanya wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki rasa persatuan yang kuat meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, lalu ada pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan strategi yang memanfaatkan kondisi geografis suatu negara untuk mencapai tujuan nasional. Kondisi geografis dapat berupa letak wilayah, sumber daya alam, jumlah penduduk, maupun karakteristik lingkungan. Bagi Indonesia, geostrategi digunakan untuk memanfaatkan posisi geografis yang sangat strategis, yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Melalui geostrategi, Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayah, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, slide ke ada hubungan wawasan Nusantara dengan geostrategi. Wawasan Nusantara menjadi landasan dalam penyusunan geostrategi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki karakteristik yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat banyak. Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman kita agar seluruh kebijakan dan strategi nasional tetap mengutamakan persatuan dan keutuhan bangsa. Lalu ada kedudukan Indonesia secara geografis. Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis. Pertama, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia tadi, kedua berada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tadi. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur perdagangan internasional yang penting. Banyak kapal dagang dari berbagai negara melewati wilayah Indonesia setiap harinya. Selain itu, kita juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan. Keuntungan dari posisi geografis ini bisa meningkatkan peluang ekonomi, terbukanya kerjasama internasional, serta meningkatnya peran Indonesia dalam percaturan dunia. Nah, lalu ada yang namanya fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara
sebagai geostrategi memiliki beberapa fungsi. Ya, fungsi pertama yaitu menjaga integrasi nasional atau persatuan bangsa. Lalu yang kedua, menjadi pendoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah saja seperti ya di ibu kota saja. Lalu fungsi ketiganya yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan negara dari berbagai ancaman. Selain itu, wawasan Nusantara juga berfungsi menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara. Nah, lalu di slide selanjutnya ada itu berjudul implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, ada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ada berbanyak bidang. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu ya. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara diwujudkan melalui upaya menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi. Nah, dalam bidang ekonomi, penerapannya dilakukan melalui pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, masyarakat diajak untuk menghargai keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, lalu di bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah kita sudah berupaya menjaga batas-batas wilayah negara dan memperkuat sistem pertahanan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman yang akan datang. Lalu di sini ada tantangannya ya. Tantangan dalam penerapan wawasan Nusantara. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan wawasan Nusantara juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah globalisasi dan perkembangan teknologi yang menyebabkan masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia. Selain itu, ada juga konflik sosial dan budaya di beberapa daerah yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Tantangan lainnya juga ancaman terhadap kedaulatan wilayah, kesenjangan pembangunan antar daerah, serta kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara kita dan pemerintah untuk menjaga keutuhan bangsa. Lalu manfaatnya dari wawasan Nusantara sebagai geostrategi juga memiliki banyak manfaat. Pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai NKRI. Ketiga, mendukung pembangunan nasional agar lebih merata dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir, yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, kesimpulan dari materi ini sebagai kesimpulan dari wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menjadi dasar dalam penyusunan geostrategi nasional. Melalui wawasan Nusantara ini, kita dapat memanfaatkan posisi geografis negara kita,
secara opsional, dan kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat ketahanan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan nasional, menjaga keutuhan negara, kesadaran Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara sebagai geostrategi Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.